Segala puji hormat hanya bagi Kristus Kepala, mempelai pihak surga. Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan, haleluya, juga keluarga Sion yang ada di rumah masing-masing, dan juga pemirsa yang saya tidak mengetahui siapa saja yang mengikuti tayangan live streaming pada malam hari ini. Ada di Surabaya atau di luar Surabaya, bahkan di luar pulau, saya tidak mengetahui. Tetapi Allah Maha tahu. Sehingga mari kita persiapkan diri untuk menerima berkat firman. Memang kita butuh firman pengajaran. Butuh firman. Kalau tidak nanti kita ini gampang tersesat sih, ya, mudah terpengaruh ajaran. Yang lain masuk, kita mudah tersesat. Karena itu mari kita buka segenap hidup kita, hati kita, dan juga kita persiapkan pendengaran kita dengan khusus. Fokuskan pada malam hari ini, kita mau mendengar suara gembala yang baik. Tuhan mau berbicara, dan Tuhan mau kita duduk dengan tenang untuk mendengarkan. Dan mari kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus itu. Kita mau belajar untuk tertib dalam mendengarkan, juga tertib dalam beribadah. Memang manusia harus hidup dalam ketertiban dalam segala hal. Karena sudah sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kita harus hidup dengan tertib, termasuk tertib dalam beribadah. Karena Allah itu Allah yang tertib, bukan Allah yang sembarangan. Nah, saat ini mari kita konsentrasikan diri. Pertama, kalau mendengar butuh apa? Kalau mendengar butuh apa? Konsentrasi. Tidak cukup konsentrasi, harus dengan telinga. Yang kedua dengan mata juga. Karena kalau tidak sinkron antara telinga dan mata juga nggak asik. Telinga siap tapi mata nggak siap juga berpengaruh. Ngerti maksud saya? Pasti tahu, sudah hafal apa kata-kata saya ini. Gitu. Mata siap tapi telinga juga nggak asik gitu. Jadi harus sinkron antara telinga dan mata. Gitu. Dipersiapkan dulu. Karena hari-hari ini cuaca agak sejuk, jadi berpengaruh dalam kehidupan mata kita. Dan saat mendengarkan itu dipertahankan dengan sungguh-sungguh, ya, haleluya. Ya, untuk masalah pendengaran kita buka dulu dalam Yakobus ya. Ya. Sebelum kita akan masuk ke firman pengajaran pada malam hari ini sesuai dengan temanya. Ya, ini untuk mengingatkan kita betapa pentingnya masalah pendengaran itu. Yakobus 1:19 sampai 21. Ya. Yakobus 1:19 sampai 21. Ini masalah mendengarkan firman. Betapa cintanya Tuhan kepada kita sampai masalah mendengar pun diajari. Itulah luar biasanya Allah. Jadi manusia itu kalau nggak diajari cara mendengar, nggak bisa. Harus diajari. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Jadi yang pertama adalah cepat untuk mendengar. Jangan komen dulu, jangan memberikan tanggapan dulu sebelum mendengarkan. Jadi kecepatan mendengar sangat penting. Dan saat menyampaikan firman, saat seorang gembala menyampaikan firman, kecepatan mendengar sangat penting. Kalau nggak cepat mendengar, nanti berkatnya bisa lewat dengan sia-sia. Ya. Lambat untuk berkata-kata, artinya dengar dulu baru kita mungkin memberikan tanggapan respon. Sama saja kalau kita mendengarkan percakapan orang atau sekarang ini lagi trennya webinar ya. Kan itu pasti yang hostnya kalau Zoom mengatakan semua mikrofon di-mute dulu. Supaya apa? Tidak menanggapi, belum selesai penyampai seminar selesai langsung ditanggapi. Itu sekarang kan lagi trennya webinar ya. Dan pasti ada hostnya. Kenapa? Supaya peserta mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh penceramah.
baru memberikan tanggapan. Dan itu sudah ada di Yakobus. Jadi tekniknya sekarang ini, caranya webinar itu, caranya ngomongnya, balas, sudah didahului di Yakobus. Jadi Alkitab itu lengkap. Segala pola hidup manusia saat ini dan dulu dan akan datang sudah tertulis di Alkitab. Sangat lengkap, ya. Dan juga lambat untuk marah. Sebelum mencerna apa yang kita terima, jangan langsung marah-marah. Tidak tahu nanti mengata-ngatai hambanya atau bagaimana, atau menyinggung perasaanku. Barusan dengar khotbah langsung disikat begitu. Dengar dulu. Lama tidak ikut online, begitu buka Facebook langsung kena. Wah, ini direncanakan. Gimana saya merencanakan? Saya juga tidak tahu. Ikut apa enggak, ibadah atau enggak. Kan saya tidak tahu. Tapi jika Tuhan izinkan, begitu buka Facebook, langsung kena. Berarti Tuhan ingin memulihkan hidupmu. Tuhan sayang kepada kamu, kan gitu. Jadi, dengar dulu dengan cepat, makanya telinga dibuka dulu, dipasang dulu ya. Kalau mungkin ada yang jatuh, telinganya diambil lagi ya. Kenapa kok tidak boleh langsung marah? Karena amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kalau kita menanggapi firman dengan marah, firman tidak bisa menjadi berkat. Terima dengan baik dulu, jangan langsung marah. Karena itu di ayat 21, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Cepat mendengar, dicerna dulu, diterima dulu, dan harus diterima dengan lemah lembut. Supaya firman yang kita terima malam hari ini juga bisa tertanam dalam jiwa kita, dalam hati kita. Dan setiap firman yang kita terima, kita lakukan, itu berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Di sini ada katamu, setiap pribadi. Jadi kalau mau mendengarkan firman pengajaran, pahami betul ayat 19 sampai 21 ini. Supaya enggak salah dalam mendengarkan. Ini sedetil-detilnya Allah mau mengajar kita. Dan Alkitab ini, kitab suci ini adalah sumber hikmat untuk kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita berperilaku. Kita diajar. Artinya bersyukurlah keluarga Sion, kalau setiap kali kita ibadah terima firman, kita perlu firman. Kalau tidak ada firman, bagaimana hidup kita? Pasti tingkah kita sehari-hari akan tidak karu-karuan. Doa tiap hari pun perlu juga baca firman tiap hari. Kalau hanya doa saja, tidak ada istilahnya pencerahan dalam hidup. Ya habis doa tingkahnya tidak karu-karuan. Kenapa? Kan tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mengajari. Apalagi doa tiap hari tapi dengar firmannya setahun sekali. Oke lah 2 kali pasca sama Natal biasanya. Terus gimana kesehariannya? Jadi firman itu perlu untuk kita supaya kita menerima pencerahan hidup bagaimana berperilaku. Dengan adanya Alkitab ini mari kita baca setiap hari. Atau kalau ingin mencermati lebih dalam lagi, bolehlah menambah dengan buku-buku yang lain yang menunjang, tapi juga harus dibaca. Kadang kita beli buku-buku rohani, dibeli saja, tapi nggak dibaca. Daripada beli kayak gitu, sudah Alkitab saja. Setiap hari ada di dalam rumah kita, setiap hari ada, tapi belum tentu dibaca. Diakui atau tidak? Diakui, puji Tuhan. Saya dengar ada suara, ya om saya ngaku gitu, dalam hati. Ya. Perlu baca firman ini. Karena apa? Supaya tingkah kita nanti diajari. Di sini ada semuanya. Jadi Alkitab ini adalah kitab suci sumber hikmat. Bahkan Rasul Paulus pun juga mengajar Timotius, belajar kitab suci. Sampai masalah mendengar juga diajari. Dan Paulus sebagai orang tua rohani dan Timotius mengajar Timotius, kamu belajar kitab suci, Timotius. Supaya hidupmu terkendali, supaya hidupmu tidak karu-karuan. Apalagi Timotius masih muda. Dan kamu muda itu kalau nggak ada firman pengajaran, ya seperti itulah tingkah-tingkahnya, tingkah lakunya, perbuatannya. Itu tidak bisa menjadi berkat, mengecewakan orang, mengganggu orang, jadi batu sandungan dalam keluarga, gara-gara masa mudanya tidak diisi dengan dengar firman. Tidak mau, maunya bebas, aku ya aku, istilahnya begitu. Ya memang aku ya jelas, aku bukan kamu bukan aku. Tapi setiap pribadi butuh firman. Bahkan Timotius pun masih muda digembleng oleh Paulus.
supaya si Timotius ini menjadi berkat hidupnya. Tingkah lakunya menjadi berkat, itu penting loh. Sejak kecil Timotius diajar secara kerohanian oleh keluarga yang sangat baik. Tertulis itu ya di dalam 2 Timotius itu. 2 Timotius 3 15 sampai 16. 2 Timotius 3 15 sampai 16. Kita baca ya. Sudah disiapkan semua? Oke, Alkitab pribadi. Ya, 1 2 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Berarti Timotius ini sejak kecil sudah diajar dalam lingkungan keluarga yang rohani. Ya. Paulus menekankan tentang masalah kitab suci ini. Kenapa kok Paulus nggak bilang kitab-kitab yang lain? Nggak tahu kitab apa ya yang paling canggih saat itu. Kok langsung mengatakan kitab suci? Ya memang Paulus sangat tahu bahwa hanya kitab suci sumber hikmat dalam hidup sehari-hari. Sebagai petunjuk, pedoman hidup sehari-hari. Kalau kita mau belajar tentang kehidupan, belajarlah lewat Alkitab ini. Mulai kitab Kejadian sampai Wahyu, penuh semuanya aturan-aturan, tata krama, etika dalam bertingkah laku, dalam kita menjalin hubungan dengan orang lain, bersosialisasi, semua lengkap di Alkitab ini. Sehingga Paulus menekankan kepada Timotius, ya, sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah karena itu keluarga Sion, sejak kecil didik putra-putri kita kenal kitab suci. Ada ibadah anak minggu jam 7. Itu kesempatan untuk putra-putri kita dikenalkan kitab suci. Dan sekarang ini karena ada wabah seperti ini, maka dengan sukacita ibadahnya online. Meskipun online, tetap harus putra-putrinya diajak untuk nonton bareng, ikut ibadah online. Jangan karena online, ya akhirnya tidak mengikuti tayangannya. Sejak kecil biasakan untuk kenal kitab suci. Ada kitab anak-anak, ada. Kalau enggak dibiasakan sejak kecil, nanti kalau sudah besar, susah untuk mendidiknya. Sejak kecil kenalkan kitab suci. Karena apa? Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Paulus menekankan sejak kecil harus dikenalkan kitab suci itu kepada anak-anak. Karena hanya dari kitab suci ini adalah sumber kehidupan, sumber hikmat untuk menjalani hidup. Bahkan sampai kita besar pun, sampai dewasa, sampai usia lanjut, tetap kita butuh kitab suci ini. Dan tidak pernah habis kita pelajari. Ini sudah ribuan tahun loh Alkitab ini. Dan masih ada. Zamannya Yakobus sampai sekarang berapa tahun sudah? Sudah ada kan? Dan nggak pernah habis dibahas. Selalu ada. Sebab itu Bapak Ibu semuanya keluarga Sion dan mendengarkan tayangan online saat ini, ajarkan kitab suci kepada putra-putrinya atau kepada anak cucunya. Kenalkan mereka kepada kitab suci. Jangan katakan nanti kalau besar kan tahu sendiri. Tidak bisa. Anak-anak harus diajari, harus dibimbing. Dan sebelum anak-anak diajar untuk kenal kitab suci, orang tuanya harus lebih dulu kenal kitab suci dan tahu kitab suci. Karena anak-anak pasti meniru tingkah pola orang tuanya. Orang tuanya mendesak anaknya harus baca kitab suci, tapi orang tuanya tidak. Nah bagaimana? Jadi tingkah pola orang tua itu pasti akan terekam oleh si anak. Ya kalau untuk anak-anak kan ada tuh Alkitab yang bergambar itu, nah itu ada itu kecil itu Alkitab bergambar, bisa dibuka ada gambarnya. Ada ya itu kan gambar ilustrasi, bukan gambar yang sesungguhnya membantu anak. Bapak Ibu ya, yang sudah punya cucu, yang sudah mulai bisa membaca, ajari online pasti.
Tapi jangan lupa juga mengenalkan kitab suci, bukan kitab yang lain, karena ada banyak kitab di dunia ini. Ya, kitab kehidupan yang lain juga ada. Kalau kitab yang lain juga ada primbon, ya kitab apa segala macam, jangan. Terus kitab tafsir mimpi, tolong jangan diajarkan itu. Ya, nanti anak-anak nggak baca Alkitab, baca tafsir mimpi, bahaya. Mimpi apa, bangun, nggak cari Alkitab, cari buku tafsir mimpi. Ya nggak salah, itu untuk orang-orang khusus saja. Kita pakaiin aja, ya. Ini kehidupan sesungguhnya, ya. Jadi Paulus bilang bahwa dari kecil engkau sudah kenal kitab suci. Kenapa Paulus menekankan? Karena dari kitab suci itu memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau. Perhatikan kata-kata menuntun loh. Karena itu kita perlu kitab suci yang adalah firman Allah ini untuk menuntun kita. Tidak ada yang lain bisa menuntun. Hanya kitab suci atau firman Allah yang bisa menuntun kita menuju kepada keselamatan. Jadi kalau mau selamat, terimalah tuntunan firman pengajaran ini. Kalau mau selamat loh ya. Kalau enggak ya sudah. Gitu. Harus. Ya. Dan kitab suci itu bukan mengandung firman Allah, tapi adalah firman Allah. Ya. Karena ini semuanya adalah ucapan Allah. Sesuai dengan ayat 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, jadi kitab suci ini adalah firman Allah. Artinya kalau kita ingin tahu apa kehendak Allah, baca saja. Inilah kehendak Allah. Kalau kita ingin apa yang menjadi rencana dalam kehidupan kita, baca firman Allah. Jadi kitab suci adalah firman Allah, perkataan yang keluar dari mulut Allah, yang disampaikan kepada manusia melalui para nabi, para rasul, dan mereka berjasa besar untuk menuliskan semua yang diucapkan oleh Allah. Setialah untuk belajar firman pengajaran ini, dan setialah untuk mau menerima dengan kelembutan hati. Setajam apapun firman pengajaran yang kita terima, jangan langsung ditanggapi dengan amarah. Dengarkan dulu dan juga lambat berkata-kata, cerna dulu, nikmati dulu apa maksudnya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya saya percaya, sekeras apapun firman pengajaran itu bagi saya sangat indah sekali. Karena saya dipulihkan, diselamatkan, dan sampai bisa seperti sekarang ini, itu karena berkat firman pengajaran. Saya bisa berdiri di sini, itu karena berkat firman pengajaran. Dan saya bisa menjalani hidup sehari-hari dengan keadaan pandemi saat ini, itu karena berkat firman pengajaran. Di dalam firman ada berkat dan mukjizat. Pasti ada. Kalau kita menjadi pelaku firman. Silakan direnungkan, ya, dinikmati betapa pentingnya berkat firman itu. Gembalakanlah kami ya Tuhan. Dengan apa? Firman. Tidak ada cara lain. Tuhan Yesus di surga mengutus para wakilnya di bumi, para gembala, untuk menyampaikan isi hatinya kepada sidang jemaat, yaitu domba-domba. Tuhan Yesus tetap mengembalakan kita lewat firman pengajaran. Kitab suci adalah firman Allah untuk mengembalakan kehidupan kita. Saya terkesan dengan sikap Paulus yang begitu tegas menyampaikan kepada Timotius, meskipun kamu masih muda, tetap lakukan firman. Bahkan dari kecil kau sudah kenal kitab suci. Kalau sudah besar baru kenal kitab suci, itu sebenarnya terlambat. Harus mulai sejak kecil. Tapi ya tidak ada kata terlambat kalau kita mau belajar. Tapi menurut firman Allah ini, dan untuk kita yang sudah tahu, mari sejak kecil kita didik putra-putri kita didik cucu kita untuk mengenal kitab suci. Itu sangat perlu sekali. Ya. Oke. 1 Petrus 1, 24 sampai 25.
1 Petrus 1, 24 sampai 25. Ya. Kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Firman Allah itu sudah teruji dari dulu zamannya para nabi sampai para rasul dan sampai sekarang dengan berbagai macam zaman, dengan berbagai macam budaya. Dan firman Allah itu tidak mengenal budaya ABC, semua bisa dimasuki. Dan firman Allah itu tidak bisa dilenyapkan. Kalau masalah bunga bisa gugur, bahkan rumput bisa menjadi kering, di firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena itu mari kita pegang teguh firman pengajaran yang sudah mendidik kita selama ini. Kita dimampukan, dikuatkan, diteguhkan. Bahkan keadaan terjepit seperti saat ini, wabah corona ini, hanya oleh firman kita dimampukan, dikuatkan. Hanya oleh firman kita hidup penuh dengan pengharapan. Dan kita semakin percaya bahwa Tuhan itu baik. Di tengah kondisi saat ini kita nggak pernah ditinggalkan Tuhan loh. Terbuktikan sampai sekarang kita bisa beribadah dengan sukacita. Ya kalau masa kekurangan, masalah sandang pangan, ekonomi. Tapi kan nggak sampai terlalu jatuh banget kan enggak. Karena apa? Dia akan menopang kita bahwa kamu enggak sampai jatuh tergeletak. Karena tangan Tuhan menopang kan. Dan sampai sekarang kita masih bisa beribadah, masih bisa makan dan minum. Itu karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan itu baik. Dia gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. Dan Tuhan menggembala kita dengan firman, karena itu firman sangat penting. Mengapa dengan firman? Karena firman itu tidak akan bisa lenyap oleh keadaan apapun juga. Dulu sekarang sampai selama-lamanya loh. Sudah difirmankan kan? Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sudah masuk ke budaya apa saja, semua loh. Mulai zaman dulu sampai zaman sekarang dan akan seterusnya loh. Sampai dialih bahasakan ke berbagai macam bahasa. Ini ada bahasa Batak, pasti ada Alkitab bahasa Batak. Ada ya, ada pasti. Yosua menguasai ya bahasa Batak itu ya. Jujur dia bilang enggak ya, oke. Nah, Arjun bahasa Toraja juga ada Alkitabnya. Sangat menguasai ya. Enggak juga, jujur sekali. Saya suka dengan kejujuran ya. Oke. Ada juga bahasa Jawa. Jadi berbagai macam budaya itu firman Allah masuk. Mengapa kok dialih bahasakan? Diterjemahkan ke bahasa daerah masing-masing. Supaya lebih dapat mudah dipahami. Pasti ini sudah tidak tahu ratusan bahasa ini. Bahasa Dayak, ya saya ada warisan dari Kong Sarmin ya. Tebel sekali. Dan saya bangga memilikinya. Meskipun tidak bisa membacanya. Bahasa Dayak. Ini bahasa apa? Sudah saya simpan di kantor itu ya. Bahasa tidak ada. Karena dulu kan Kong Sarmin awal praktek pelayanan di pedalaman. Sudah sangat, wah kalau masalah penderitaan Kong Sarmin luar biasa ya. Di pedalaman, kumpul dengan orang Dayak itu, wah 2 tahun di pedalaman, zaman segitu kan semuanya serba minim. Mau ke pedalaman harus naik perahu dengan sungai yang begitu luas. Dan musuhnya kayu-kayu yang lewat sungai itu, waduh perjuangannya luar biasa. Sehingga sampai bisa bahasa Dayak, dan saya dapat warisan Alkitab itu dan saya simpan sampai sekarang. Dan saya tidak juga ngerti-ngerti apa artinya bahasanya itu ya. Tidak apa-apa, pokoknya saya lihat aja ini bahasa Dayak, selesai sudah. Artinya bahkan tidak lenyap. Jadi firman Allah itu apapun kondisinya nggak lenyap. Nah karena itu Paulus menekankan kepada Timotius, sejak kecil kamu sudah kenal kitab suci, firman Allah. Karena dari firman itulah kita akan tahu bagaimana nanti ke depan, bahkan nanti ke depan kita mau jadi apapun juga ada di Alkitab. Dan juga kita disadarkan bahwa kalau kita saat ini mengalami hal yang tidak enak,
sekarang enak, besok agak tidak enak, terus enak lagi. Semua ada waktunya. Pengkhotbah 3 mengatakan sudah itu. Jadi kalau mungkin hari kemarin kita merasa nggak enak ya, hal nggak enak, kemudian hari ini kita enak, terus nanti hari Minggu atau Senin kok nggak enak lagi. Ya semua ada waktunya, kita ngalami hal yang nggak enak, semua ada waktunya. Nah karena itu kalau kita sudah tahu firman itu, setelah kita akan menghadapi hal yang nggak enak, kita tahu, oh iya sudah di firman Allah, itu loh maksud saya. Jadi kalau kita belajar firman itu, kita akan tahu jika yang terjadi misalkan, kita nggak kaget, kenapa? Sudah ada di firman. Oh kok rasanya hari ini kok seret yo, gajiku kok seret yo. Oh iya semua ada waktunya loh. Jadi kita siap, artinya apa? Hidup yang berpedoman kepada firman itu, kita ini disiapkan untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Jadi kalau orang tekun belajar firman, dia akan siap untuk menjalani hidup. Bahkan sakit sekalipun dia siap. Bukan berarti minta sakit ya, maaf ya, jangan salah persepsi. Artinya apa? Oh iya, memang kedagingan kan juga bisa sakit, sadar. Iya, semua ada waktunya, ini saatnya aku sakit gitu kan. Atau juga bahwa setiap peristiwa yang terjadi adalah semua kehendak Allah. Kalau kita tahu itu, oh iya aku sakit, supaya aku bisa istirahat dan merenungkan Tuhan itu baik. Kalau kita nggak pernah belajar firman, isinya apa? Mengeluh terus, nggak pernah bersyukur. Nah karena itu Timotius dididik oleh Paulus. Karena Paulus menjagokan Timotius ini sebagai penerus generasinya nanti. Masih muda digembleng agar kamu jadi teladan. Sehingga kamu muda semuanya saja Yud Sion. Selagi Anda masih muda, jadilah teladan. Bukan nunggu tua, terlambat. Timotius masih muda, sudah menjadi teladan. Kalau Anda, saudara, menunggu tua sejak aku jadi teladan, ya kalau jadi teladan, kalau enggak, jadi telatan. Gitu. Jadi telatan, renungkan sendiri siang dan malam. Masih muda harus jadi teladan sesuai dengan talenta masing-masing gitu. Nah karena itu Paulus mempush si Timotius ya, menekan dalam arti menekan dengan kebenaran ya, supaya kamu jadi teladan. Kamu andalanku, gitu aja loh bahasanya. Kamu andalanku Timotius gitu. Dan Timotius juga puji Tuhan bisa mempraktekkan itu semuanya. Dia menjadi pelaku firman, masih muda bisa menjadi berkat, itu luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, firman Allah tidak mungkin lenyap. Karena itu, mulai malam hari ini dan seterusnya, mari kita belajar firman dengan sungguh-sungguh. Kita cinta firman pengajaran ini. Karena kitab sucilah sumber hikmat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ayat 15 ya. Kita kembali lagi. Ya. Kita ulang membaca yang ke-15. Maksud saya 2 Timotius 3 tadi ayat 15 ya. 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari pembacaan ini kita mengetahui bahwa Timotius itu sejak kecil sudah dididik dalam kerohanian yang baru, yang baik. Dia diasuh lingkungan yang baik. Anggota keluarga hidup baru. Anggota keluarga jadi dalam pertobatan. Yang artinya adalah seorang anak tumbuhnya bagaimana, lingkungan berpengaruh. Seorang anak tumbuhnya bagaimana, orang tua berpengaruh. Sikap hidup orang tua mempengaruhi anak. Tidak usah diperintah, anak itu merekam sepak terjang orang tua. Jangan dikira masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Tidak. Bahkan orang tua tersenyum, orang tua bertingkah, bahkan orang tua marah pun bisa ditirukan. Nggak nyangka. Anak saya yang kecil Noel itu, masih 3 tahun, kan nggak menduga. Saya bertingkah apa? Bisa menirukan. Bahkan mamanya menegur, bisa ditirukan. Jadi antara mau marah dan tidak itu ada di ambang batas. Noel itu. Kan ditanya sama mas-masnya itu, Dek,
mama kalau marah gimana? Ayo tidur, gitu. Ayo, hei tidur, gitu. Jadi saat mamanya menyuruh tidur itu ternyata direkam oleh dia, kata-katanya persis. Tapi nunggu ciri khasnya masih ada kalimat gitu, gitu. Apa dia? Ayo tidur, gitu. Mama marah gitu. Iya, oh, ayo tidur, gitu. Coba. Jadi di apartemen saya di atas itu pendidikan anak terjadi lewat peniruan-peniruan. Hati-hati ya, usia 3 tahun loh bisa menirukan. Awalnya saya ajari berdoa, puji Tuhan sekarang bisa berdoa sendiri, doa mau tidur, doa mau makan. Pasti ya dengan bahasa belum lancar kan, pelet-pelet itu. Karena awalnya saya dikte dulu, Tuhan Yesus, adik, mau makan apa gitu, selalu. Dan sekarang ini sudah bisa berdoa. Dengan bahasanya, artinya tidak lancar sesuai dengan kalimat utuhnya. Dan dia kalau berdoa makan itu sambil melirik ikannya apa. Dan itu disebutkan. Tuhan Yesus, adik mau makan, ocis, tempe, bekati, ya amin. Menirukan kan? 3 tahun. Tapi yang dewasa jangan begitu. Nanti berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu, ayam goreng, sop, ya gak usah disebutkan gitu. Yang artinya apa? Bahwa sejak kecil itu anak tumbuhnya bagaimana, itu tergantung lingkungannya. Karena itu waspadalah Bapak Ibu orang tua semuanya yang punya anak masih kecil, ya nanti sikap hidup kita itu direkam oleh anak-anak. Kalau orang tuanya gampang lewa-lewa segala macam, anak iyo niru. Ya jangan disalahkan, kamu begitu, ya kan niru. Hati-hati loh ya. Dan juga kakak-kakaknya hati-hati ya dalam mendidik Noel. Ya ini saya bercontoh anak saya aja, gak usah anak yang lain lah. Apapun yang diajarkan ditiru gitu. Semua. Dan kakaknya banyak pengajaran yang masuk itu ya. Ya kakaknya kan banyak. Pokoknya tidak apa-apa diajari silakan. Pokoknya yang baik-baik aja, jangan yang aneh-aneh ya. Bahaya. Noel itu, ya, gitu loh. Ya, semua ditirukan. Saya berkaca kepada Timotius ini karena kalimat Paulus adalah sejak kecil. Bukan sejak besar loh ya. Jadi saya memperhatikan satu kata di situ sejak kecil, 2 kata, sejak kecil. Artinya apa? Pertumbuhan rohani Timotius ini dipengaruhi oleh lingkungannya dan rupa-rupanya lingkungan Timotius ini lingkungan yang baik. Orang tua yang turut campur tangan untuk mendidik itu baik. Yang juga berarti pertumbuhan seorang anak itu juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Hati-hati ya Bapak Ibu. Juga kakek nenek yang punya cucu, ya. Apalagi nanti kalau misalkan orang tua bekerja dan cucunya dititipkan kepada kakek neneknya, harus hati-hati dalam mendidik cucunya. Karena biasanya terjadi perbedaan antara pendidikan. Orang tuanya melarang A karena neneknya kasihan, enggak jadi melarang yang A tadi. Anaknya lapor, itu kan, nah enggak sinkron kan. Tadi Mbak kasih itu, iya tapi Mbak bilang supaya enggak boleh lapor ibu gitu. Tapi dia ngomong, gitu kan. Hati-hati ya, yang sudah punya cucu, hati-hati, waspada, jangan anggap remeh anak. Anak itu otaknya emas itu, ya. Usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu balita itu hati-hati. Itu daya rekamnya bagus karena kan memorinya masih bersih ya. Kalau kita yang sudah tua ini memorinya sudah kecampur, mungkin 6 giga sudah nggak nututi ya, lemot ya kita ini. Tapi anak kecil itu masih fresh. Jadi harddisknya masih fresh. Kalau kita yang tua ini sudah lemot ini, harddisknya perlu diganti nih. Hati-hati. Nah karena Timotius itu sejak kecil itu dididik dalam lingkungan yang baik. Karena itu orang tua, mbah-mbah, kakek, nenek, sebelum nanti mengajari anak dengan baik, pribadi kita harus baik dulu. Supaya nanti sikap kita, perkataan kita bisa ditirukan oleh anak-anak. Dan Timotius ini dalam lingkungan yang baik. Sehingga dia pertumbuhannya baik juga. Kalau ingin mengharapkan anak kita baik, dimulai dari diri kita dulu sebagai orang tua. Harus kita camkan dalam diri kita masing-masing, termasuk saya juga.
Nah karena itu saya bersikap sehari-hari berusaha berikan contoh yang baik kepada anak-anak. Ya saya memang tidak banyak kata-kata untuk memberikan sesuatu hal, tapi lewat perbuatan sikap lah, contoh. Karena saya ini diajari oleh Rasul Paulus ini, masalah pendidikan itu penting. Ya, hati-hati. Ya, lagi saya bilang hati-hati, Bapak Ibu ya, didik anak-anak kita supaya nggak nyesel nanti, nggak nyesel. Terutama masalah kerohanian. Jangan sampai setelah besar nanti mereka berpindah ke lain hati gara-gara orang tua tidak memperhatikan masalah kerohanian anak. Jasmani terus dikasih, oke itu bagus. Kebutuhan dipenuhi, bagus. Jasmani full, bagus. Jangan lupa rohani. Kadang kita lupa jasmani terpenuhi, rohani tidak. Itu kelemahan kita sebagai orang tua. Jasmani sanggup berkelimpahan, mungkin tiap bulan sanggupnya 1 juta, 2 juta, mungkin masih SMP, tiap hari sanggupnya 100.000 ya. SMA nanti tiap bulan kasih 5 juta. Oke lah kalau mampu. Tapi jangan lupa masalah rohani. Gitu. Jangan terlewatkan. Hati-hati. Lagi saya bilang hati-hati ya. Jasmani, rohani harus seimbang. Dan Timotius ini karena dididik oleh Paulus secara rohani menjadi anak rohaninya, dia bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Itu luar biasa di situ. Ya. Ketika dengan Paulus itu Paulus mendorong kepada Timotius, kamu setia dengan pengajaran itu. Karena pengajaran lewat kitab suci itu yang bisa menuntun kepada keselamatan. Selagi masih muda, semua saja, Yudsion juga kaum muda yang lain. Setialah terima pengajaran itu dan lakukan. Karena firman pengajaran itu bisa menuntun Anda kepada keselamatan, bukan kepada kehancuran. Jadi setiap kaum muda perlu terima firman, perlu dengar firman. Dan kita dengar firman paling 1 jam. Tapi dengar yang lain itu berjam-jam. Berita-berita segala macam berjam-jam. Kalau nggak waspada, otak kita terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan. Nah karena itu kalau kita rajin baca firman, maka pola pikir kita, mindset kita juga akan dipengaruhi oleh berkat firman pengajaran itu. Makanya saya selalu mengatakan bacalah firman tiap hari. Sangat penting itu. Dan Timotius ini karena digembleng oleh Paulus, maka Timotius mau tidak mau mengikuti ajaran dari Paulus untuk setia dalam satu pengajaran yang diterimanya. Karena Paulus menekankan bahwa kitab suci itu sumber hikmat yang bisa menuntun kamu kepada keselamatan. Karena apa? Di dalam kitab suci semua adalah firman Allah yang dapat menuntun kita bagaimana supaya hidup yang baik, bagaimana bisa menjadi berkat, bagaimana bisa selamat. Itu bukan hanya Timotius, kita pun juga yang sudah berusia ini, bapak ibu kakek nenek, mungkin buyut ya, di atasnya kakek nenek buyut gitu. Penting selama hidup kita perlu terima firman. Kalau enggak kacau hidup kita nanti, bisa kacau nanti ya. Ayat 16 kita ulang membaca. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi mengapa Paulus itu menekankan kepada Timotius belajar kitab suci? Karena sudah dijelaskan di ayat yang ke-15 bahwa hanya kitab suci yang bisa menuntun. Dan dalam tuntunan itu diuraikan di ayat 16 untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mengarahkan kepada kebenaran. Dan untuk kita, mengapa kita butuh firman? Kalau Timotius jelas butuh firman dan Paulus mengajar dengan firman, dan untuk kita di akhir zaman ini, mengapa kita butuh firman? Yang pertama, karena untuk mengajar. Dalam bahasa Indonesia mengajarkan dari asal kata ajar. Itu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Jadi kata ajar itu berarti petunjuk kepada seseorang supaya diketahui atau diturut. Itu ajar.
Yang artinya dalam setiap kata dalam ayat itu mengandung suatu makna, suatu arti yang nggak bisa diabaikan. Inilah pengajaran itu. Jadi kalau orang tidak hidup dalam pengajaran itu susah loh. Yang pertama, imannya pasti mudah goncang. Karena Roma 10 atau 17 mengatakan bahwa iman itu timbul dari mendengar firman. Lah kalau kita tidak dengar firman, tidak mau dengar firman, ya iman kita bisa kacau. Iman kepada Kristus bisa kacau. Dan ujung-ujungnya pasti pindah ke tempat lain, tanda kutip lah. Karena apa? Imannya kan nggak dikuatkan. Gimana iman bisa kuat? Tidak pernah dengar firman pengajaran. Sebab itu Paulus menekankan betapa pentingnya kitab suci itu karena untuk mengajar, ajar. Berikan suatu petunjuk supaya kamu ketahui, supaya kamu turut. Itu makna ajar. Dan mengajar artinya memberi pelajaran. Nah khusus di ayat ini menekankan masalah mengajar itu, mengajar untuk supaya bisa selamat. Mengajar yang mengarahkan kepada keselamatan yang dari Kristus. Jadi kata mengajar di ayat 16 ini itu menekankan bukan hanya mengajar masalah secara jasmani hidup sehari-hari, tapi kepada suatu fokus, kepada suatu arti yang mendalam lagi, mengajar tentang keselamatan yang dari Kristus. Bahwa Paulus menekankan kepada Timotius, kalau kamu belajar kitab suci ini, kamu akan tahu bagaimana langkah-langkah untuk bisa selamat. Karena Paulus mengajar Timotius juga sumbernya dari kitab suci, bukan dari kitab yang lain. Itu Paulus. Dan kalau pun kita mau mengajar putra-putri kita, ya sumbernya dari kitab suci, bukan dari yang lain. Sebab itu kalau kita mau mengajar putra-putri kita atau cucu kita, maka kita yang mau mengajar, pahami dulu berkat firman ini. Belajarlah firman pengajar. Bahkan seorang guru kalau mau mengajar anak-anak, kalau dia tidak belajar dulu, apa yang diajarkan, kan begitu logikanya. Seorang guru kalau mau mengajar itu mesti memahami dulu yang diajarkan. Nggak bisa langsung mengajar, nggak bisa. Saya mau mengajar anak di PGR itu, meskipun bidang kuliah saya berbeda, tetap saya harus belajar seluk-beluknya bagaimana sebelum saya menyampaikan. Dan juga saya bersyukur diberi kesempatan mengajar mahasiswa sekolah Alkitab itu. Ya sebelum mengajar saya persiapkan dulu. Bagaimana diktatnya, bagaimana nanti harus saya ajarkan. Saya mempersiapkan diri, meskipun toh waktu mengajar di kampus itu selama 2 jam gitu saya tidak pernah pegang diktat, bukan saya sok pintar soal apa, tidak, karena saya sudah mempersiapkan diri dulu. Persiapan untuk mengajar juga nanti jaga-jaga kalau ada yang tanya, karena mahasiswa kalau tanya kan kadang-kadang out of the box, karena di luar konteks gitu kan, itu harus siap. Dan Paulus ini mengajar Timotius sumbernya dari kitab suci itu. Khususnya mengajar tentang keselamatan yang dari Kristus. Bapak Ibu, monggo setialah belajar firman sebelum mengajari putra-putri kita. Yang artinya kalau mengajar itu tidak harus dengan kata-kata. Sikap kita itu juga bisa sebagai sarana untuk mengajar anak. Sikap kita yang baik karena kita tahu firman pengajaran, tutur kata kita yang baik karena kita tahu firman pengajaran, maka itulah untuk mengajar kita kepada anak-anak. Bahkan cara berkata-kata pun sudah diajarkan toh. Di Efesus itu ya perkataan yang baik, segala macam lah, silakan dibaca nanti tentang manusia baru itu. Dan itu yang ditangkap oleh anak-anak. Artinya apa? Kita ngajar itu enggak selalu dengan kata-kata, dengan sikap kita, dengan cara kita berkata-kata, attitude kita atau kebiasaan kita, tingkah laku kita. Anak-anak itu akan merekam. Dan Timotius ini menerima ajaran dari Paulus karena dia tahu Paulus memang oke dalam pengajaran. Karena dia tahu memang Paulus juga melakukan yang diajarkan. Timotius terima, digembleng terima karena dia tahu memang Paulus itu ngajar dan melakukan yang diajarkan.
Karena juga ada orang yang mengajar tapi nggak melakukan yang diajarkan. Itu kan namanya pilih kasih dong. Gitu. Gini-gini tapi dia nggak melakukan, nggak bisa. Jadi Timotius mau diajar oleh Paulus kan dia tahu kapasitas Paulus. Dia nggak hanya ngajar tapi juga melakukan yang diajarkan. Itu. Bahkan Kristus pun juga mengajar loh. Ya kita melihat dulu ya contoh teladan. Memang teladan kita ya hanya Kristus, bukan yang lain. Dia juga mengajar. Gitu. Matius 4 ayat 23. Matius 4 ayat 23. Satu, dua, tiga. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Pasal 7 ayat 29. Kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka mengajar. Jadi firman pengajaran itu sangat penting. Bukan berarti penginjilan nggak penting, saling melengkapi. Tapi di dalam penggembalaan dibutuhkan firman pengajaran. Dan Yesus mengajar. Contoh dalam perjanjian baru, di samping Paulus juga mengajar, Kristus juga mengajar. Mengapa Paulus mengajar? Karena dia meniru teladannya, yaitu Yesus. Nah sekarang dalam perjanjian lama, Musa pun juga memberikan suatu perintah kepada bangsa Israel untuk mengajar anak-anak mereka. Tuhan berbicara kepada Musa, Musa, kamu sampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka mengajar anak-anak mereka juga. Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6. Ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya. Dalam perjanjian lama pun, orang tua sudah diperingatkan supaya mengajarkan firman. Bahkan dikatakan berulang-ulang. Arti berulang-ulang di sini adalah namanya anak-anak kadang diberitahu sekali itu tidak paham. Ya diulang lagi 2 kali sampai paham. Seperti saya mengajar di SMP Negeri 1 itu harus dibutuhkan kesabaran ekstra. Mengapa ekstra? Saya sampaikan materi sekali, belum tentu mereka paham. Pertanyaannya, saya salah mengajar atau mereka salah menerima? Itu saya harus introspeksi diri. Saya ulang lagi kedua kali, tetap nggak paham. Akhirnya ya sudah saya ulang lagi yang ketiga kali, tetap nggak paham. Berarti yang salah siapa? Pikirkan sendiri. Bisa dipahami maksud saya? Mengajar berulang-ulang. Nah untuk anak-anak kita juga begitu. Kadang masih kecil diajari nyapu belum bisa, ya diajari lagi berulang-ulang. Sampai yang ngajar bosan, apa yang diajarkan juga akhirnya lupa gara-gara berulang-ulang. Artinya apa? Kalau mengajar itu dibutuhkan kesabaran. Seorang gembala sidang juga begitu, kalau mengajar firman dibutuhkan kesabaran. Diajar kenceng, ya masih ada yang breset. Ya dengan kesabaran. 100 domba, 1 breset. Ya Tuhan Yesus dengan sabar menarik kembali. Jadi kalau mengajar itu harus dengan
sabar. Penyampai firman semua saja, baik ibadah umum, ibadah wanita, dan ibadah anak, dan juga kaum muda, mengajarlah dengan sabar. Karena tingkat penerimaan setiap orang juga tidak sama, tapi tetap bersemangat mengajar. Saya diajar di sini bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi kalau kita mengajar anak-anak kita, juga perlu berulang-ulang supaya mereka paham. Ini anak-anak yang dengar bangga, asik aku diajar berulang-ulang gitu kan. Dengan pola yang sama gitu kan ya. Tuh ya, harus telaten ya. Apalagi misalkan ngajari cucunya yang barusan belajar. Kok gak iso-iso sih, udah Melayu. Harus sabar, masih kecil nanti kalau Melayu jelungup loh. Kakek nenek harus sabar ya. Persiapan punggung, kemeng ya. Dan saya sudah mengalami itu, makanya saya bisa bercerita. Nonton, bahasa Jawanya nitah itu ya. Waduh. Gak iso-iso sih, suwene sih. Setiap anak nggak sama Bapak Ibu ya. Kok beda usia. Ini kembarnya gak podo. Begitu ya Bapak Ibu. Kakek nenek ngajari putunya jalan-jalan harus coba ketak ya, tambah geblak kok ya. Oh sikil gak kuat ples, melayu ples. Harus berulang, nah, gitu. Oh haleluya. Saya terima kasih sama Tuhan ya, ini loh. Saya ditegur juga loh. Mengajarkannya berulang-ulang. Harus telaten memang gitu. Haleluya. Tapi saya percaya Profesor ini sudah sabar telaten semuanya. Ahli mengajar, ahli mendidik. Wah. Haleluya. Oke, saya teruskan ya. Yang kedua, kita kembali ke 2 Timotius tadi ya. Karena ada 4 poin ya, ini masih yang kedua ya. Sabar ya, sabar. Harus sabar loh. Sampai dengar firman pun harus sabar. Menantikan kapan selesainya, harus sabar. Ya. Amin. Piro doa apa amin. Tolong salam amin ini ya. Untuk salah-salah gimana gitu ya. Oke. Yang kedua, yuk kita baca ulang lagi ya. Dalam 2 Timotius 3 yang ke-16 kita baca ulang lagi. 1, 2, 3. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua, apa manfaatnya kitab suci itu? Untuk menyatakan kesalahan. Hanya firman pengajaran yang bisa menunjukkan kita salah atau tidak. Contoh, Efesus 4:31. Ini kesalahan kita, ya ditunjukkan. Ya. Efesus coba dibuka. Ini kesalahan kita. Jadi kitab suci itu, yaitu firman Allah, sanggup menunjukkan kesalahan kita. Apa kesalahan kita? Ini sebagai contoh saja. Betapa luar biasanya firman pengajaran. Efesus 4 ayat 31. Ya, kita baca ya. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Berarti firman Allah tahu kesalahan kita. Buangan itu. Yang hari ini ada kepahitan, buangan itu. Geram, buangan itu. Firman Allah nggak akan kembali dengan sia-sia. Pasti akan tertuju kepada setiap pribadi kita. Yang malam hari ini mungkin ada kepahitan. Hatinya terasa pahit dengan saudara atau siapa enggak tahu. Mungkin kepahitan dengan pimpinannya enggak tahu, kegeraman, kemarahan, mungkin tadi siang habis ngamuk-ngamuk segala macam. Dan hari ini terima firman, buang. Jadi firman Allah tahu kesalahan kita. Jadi kitab suci itu bisa menunjukkan kamu itu salah gitu. Ya tuh, silakan dicek diri kita. Hari ini khususnya ya, enggak usah besok atau kemarin ya. Hari ini atau mulai pagi tadi yang ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, atau pertikaian, mari gegeran, perang dengan satu keluarga mungkin, pertikaian toh. Gara-gara masalah apa langsung, wah sudah. Fitnah, mungkin habis menfitnah orang, buang itu. Siapa tahu tadi pagi atau siang atau sore, terjadi pertikaian dalam keluarga. Kalau kita kena firman ini, berarti firman itu tahu kesalahan kita. Dan ini saya ambil contoh satu kepahitan saja lah, contoh aja.
maka kita salah. Tahu loh Tuhan itu. Jadi kalau kita dengar firman, loh, tadi siang kok aku, itu bukan berarti ada yang lapor ke saya, tidak. Ngapain juga saya cari-cari, saya nggak kepo kok, enggak. Saya bukan tipe manusia kepo. Enggak. Jadi segala hal, karena apa? Sifat manusia ada di Alkitab. Saya kan tinggal nyampaikan aja apa kehendak Tuhan, selesai sudah. Saya nggak aneh-aneh kok, enggak. Saya juga Alkitabiah kok. Saya enggak ngarang-ngarang, enggak. Ini semua yang saya sampaikan ada ayatnya. Saya sampaikan ada ayatnya. Ada buktinya. Jika pada hari ini, mungkin tadi siang atau pagi atau sore, habis bertikai dengan satu keluarga, dan sekarang ditegur firman Allah tahu kesalahan kita, menyatakan kesalahan. Gitu. Ya, hati-hati ya dengan firman pengajaran ya. Makanya cepat mendengar sebelum berkata-kata. Kenapa? Kalau nggak cepat mendengar, wah ini pasti ada yang lapor. Dengarkan dulu, kan gitu. Kalau sampai sekarang ada jemaat yang mengatakan ini pasti ada yang lapor, itu cara lama tuh rasanya, itu oldies banget gitu loh. Pasti ada yang lapor. Jadi dia tidak mau diubahkan, titik gitu aja. Ya toh? Dan saya nggak suka lah terima laporan. Mending belajar firman daripada terima laporan. Iya. Ya kalau orang yang lain terima laporan, saya enggak. Baca firman, sampaikan, selesai sudah. Yang kena bersyukur, puji Tuhan. Yang enggak bersyukur ya puji Tuhan lah, itu berkatmu berarti. Jadi kamu enggak mau dibuahkan gitu aja. Firman Allah itu menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Ya, jadi yang pertama tadi untuk apa? Coba dilihat lagi ya. Oke. Yang pertama tadi firman itu untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan, membetulkan tingkah laku yang salah dan perbuatan yang salah. Setelah firman Allah menunjukkan apa kesalahan kita, maka firman Allah itu tidak hanya menunjukkan kamu salah enggak, tapi juga ditunjukkan ini loh caranya memperbaiki kelakuan. Itu luar biasanya firman. Bukan hanya menunjukkan kesalahan, tapi juga menunjukkan ini loh, yang baik itu kayak gini loh. Karena juga ada orang yang bisanya menuduh saja, tapi nggak bisa memperbaiki kesalahan. Solusinya nggak ngerti. Oh ini salah. Terus gimana? Nggak tahu. Ada manusia yang seperti itu, bisanya nuduh salah, tapi begitu ditanya gimana caranya memperbaiki. Aku dia garo itu. Ketunggal dulur. Jadi kalau kita mau menuduh orang salah, kita harus siap bagaimana menyelesaikan itu. Dan firman Allah adalah bisa menunjukkan kesalahan, juga bisa memperbaiki kelakuan. Makanya kalau kita ingin berkelakuan yang baik, pelajari firman pengajaran ini. Kita buktikan ya, bagaimana firman Allah itu bisa menyatakan kesalahan dan bisa memperbaiki kelakuan. Kita kembali ke Efesus. Bandingkan ayat 31 dan 32. Itu ada perbedaan. Kita kembali ke Efesus. Ya. Bandingkan pasal 4 itu ya ayat 31 dan 32. Kita baca dulu ayat yang ke-32. Satu, dua, tiga. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di ayat 31, perhatikan kalimat yang bawahnya, buanglah. Kamu itu salah, itu buangan, gitu loh. Di ayat 31, dan ayat 32, hendaklah kamu ramah dan seterusnya. Berarti untuk kamu memperbaiki kelakuan, itu caranya ini loh. Kamu ramah dulu, penuh kasih mesra. Karena kalau orang yang ramah itu nggak mungkin dia marah. Di ayat 31 kan ada kemarahan. Itu salah kita. Bagaimana supaya nggak marah? Kamu harus ramah. Jadi 31 dan 32 itu saling berhubungan. Kalau 31 itu menyatakan kesalahan, 32 itu memperbaiki kelakuan. Jadi firman Allah itu di samping juga menunjukkan apa kita salahnya apa, juga akan menuntun, ini loh caranya memperbaiki kelakuanmu gini loh. Hebat toh. Makanya saya cinta pengajaran ini. Oh, terima kasih aku ditunjukkan salahku. Terus caranya biar baik,
ini bacaan. Ya, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, saling mengampuni. Orang yang saling mengampuni itu nggak mungkin lah fitnah, nggak mungkin lah bertikai, perang-perang. Kalau ada saling mengampuni, nggak mungkin muncul pertikaian fitnah di ayat yang ke-31 itu, nggak mungkin lah. Kepahitan muncul karena tidak ada mengampuni. Dan mengampuni itu muncul dari kasih. Kalau orang itu tidak punya kasih, pasti kepahitan hati terus. Tapi jika punya kasih dalam dirinya, bisa mengampuni. Dan kalau bisa mengampuni, maka tidak ada kepahitan. Jadi 31 itu menunjukkan kesalahan, 32 caranya memperbaiki kelakuan. Jadi 31 itu 32 itu saling melengkapi. Puji Tuhan. Saya terima kasih tidak habis-habisnya ya, karena berkat firman ini begitu, wah Tuhan terima kasih. Saya tadi siang di PGRI membaca ayat ini, Tuhan terima kasih. Serta firman-Mu luar biasa sekali. Kesalahan ditunjukkan, bahkan cara memperbaiki juga diberitahukan. Itulah kita. Kalau kita mungkin suatu saat menunjukkan, kamu salah. Mungkin kepada murid-murid kita. Karena saya sebagai pengajar ya, saya menunjukkan kepada siswa, kepada mahasiswa, itu salah. Saya tidak boleh hanya bisa mengatakan salah. Harus menunjukkan, terus yang benar bagaimana? Pasti akan tanya. Para murid atau mahasiswa tanya, terus Pak, gimana yang benar Pak? Itu saya harus menunjukkan. Itulah firman Allah. Kamu salah, terus caranya gimana biar baik? Ini. Itu kesimpulan 31 dan 32. Oke, kita teruskan. Sekarang yang keempat, kita kembali ya, sini. Yang keempat, kita ulang membaca ayat 16 ini. Ya. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik seseorang supaya berjalan di jalan yang benar sesuai kehendak Allah. Yang takut akan Tuhan menjauhi hidup dalam itu. Jadi firman pengajaran itu untuk mendidik kita hidup di dalam kebenaran. Paulus mengatakan kepada Timotius, pentingnya kitab suci karena sumber hikmat untuk mendidik kamu, Timotius, ke dalam kebenaran. Sesuai kehendak Allah. Karena ada kebenaran sesuai kehendak manusia. Karena ada manusia yang merasa diri benar. Tapi kalau Allah itu kebenaran yang mutlak, yang sejati. Itulah kuasa firman, kitab suci yang sumber hikmat. Sampai mendidik kepada jalan kebenaran. Berbahagialah kalau sampai sekarang kita terima berkat firman, berbahagialah. Kita dikoreksi terus, kita terus ditunjukkan kesalahan kita. Saya makin senang kalau kesalahan saya diungkap. Bukti Allah mengasihi kita. Anak yang kukasih kutegur dan kuhajar. Wahyu 3 ayat 19 itu. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan kalau sampai sekarang kita masih terima firman ini, kita diberi kesempatan untuk segera berbalik dan bertobat. Karena itu jangan sia-siakan kesabaran Tuhan. Tuhan masih sabar sekarang kita untuk menantikan kita berbalik dan bertobat. Masih sabar Tuhan itu sekarang ini. Diberi kesempatan, ayo berbalik bertobat sebelum aku datang yang kedua kalinya dan tidak lama lagi. Gunakan kesempatan itu. Gunakan dengan baik kesabaran Tuhan itu. Berbalik dan bertobat. Dan setiap pribadi yang sudah dididik dalam kebenaran Allah, dia akan memiliki hikmat. Dan juga yang dididik dalam kebenaran Allah, dia akan dimampukan untuk bisa berbuat baik. Karena apa? Manusia itu cenderung berbuat yang tidak baik. Tapi dengan berkat firman, kita akan dimampukan untuk berbuat yang baik. Galatia 6, 9-10.
1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi kitab suci itu memberikan hikmat kepada kita untuk masuk dalam kebenaran Allah, dididik dalam kebenaran, juga akan memampukan kita untuk berbuat baik. Kalau nggak ada firman, kita nggak bisa berbuat baik loh, karena manusia suka berbuat yang jahat. Manusia suka berbuat yang jahat, bukan berbuat yang baik. Ibrani 13. Ayat 16. Ibrani 13 ayat 16. 1, 2, 3, kita mulai. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kalau kita berbuat baik, itu menunjukkan kita melakukan firman. Karena itu jadilah pelaku firman, jangan hanya jadi pendengar. Dan untuk bisa berbuat baik, kita dimampukan karena berkat firman pengajaran yang kita terima. Kita diingatkan, kamu berbuat baik dan jangan jemu-jemu berbuat baik, karena hukum tabur tua berlaku. Itu Galatia 6 ayat 7 dan seterusnya. Hukum tabur tua berlaku. Jika kita nabur kebaikan, suatu saat pasti terima kebaikan. Tapi jangan sampai tujuan kita berbuat baik untuk menerima itu tadi, tuayan enggak. Tabur aja. Nanti kapan kita menuai, enggak tahu. Dan setiap orang yang menabur itu kadang-kadang nuainya lama. Lama. Bahkan mungkin dia nggak sempat menerima tuaian. Kong Sarmin itu menabur. Dan Kakang Mas Luwis itu yang menuai. Coba. Oke? Bisa dipahami? Kong Sarmin yang menabur kebaikan. Menabur segalanya. Dan Kakang Mas Luwis yang sekarang sedang ngomong ini, dan harus segera selesai ngomongnya karena waktunya habis. Gitu. Amin, ya puji Tuhan. Ini yang menuai sekarang gitu loh. Coba. Berkat anak cucu berlaku loh, coba. Karena orang tua yang mengajar berulang-ulang, berkat anak cucu berlaku. Titus 2 ayat 7. Harus segera saya baca, ya. Karena kondisi sudah harus dibaca, ya. Titus 2 ayat 7. 1, 2, 3. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadikan dirimu sendiri teladan berbuat baik. 2 Tesalonika 3 ayat 13. 2 Tesalonika 3 ayat 13. 1, 2, 3. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jadi berbuat yang baik itu kita bisa karena dimampukan oleh firman pengajaran. Kitab suci memberikan kita hikmat untuk bisa berbuat yang baik. Haleluya, puji Tuhan ya. Berkat firman pada malam hari luar biasa sekali. Kita diajar pentingnya kitab suci itu sebagai sumber hikmat dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan berkat firman ini. Kita lakukan firman pengajaran ini. Supaya nyata Tuhan akan terus memelihara kehidupan kita. Karena kita mau menjadi seorang pelaku firman. Ya, kitab suci itu firman Allah memberikan hikmat kepada kita agar hidup dalam kebenaran dan juga menuntun kepada keselamatan. Dan saat ini kita dituntun. Tuhan menuntun kita dengan kesabarannya dan melantikan kita berbalik dan bertobat. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan. Tuhan masih sabar untuk menanti kita berbalik dan bertobat. Masih ada kesempatan untuk kita mau bertobat dari sikap hidup yang lama dan kita mau masuk kepada sikap hidup yang
baru. Kita tutup Alkitab kita. Ya, kita akan melanjutkan pada ibadah berikutnya. Untuk kita juga terus belajar berkat firman pengajaran ini. Kesabaran-Mu, oh Tuhan, adalah kesempatan untuk kita berbalik dan bertobat. Berbalik dari hal-hal yang lama. Berbalik dari sikap hidup yang lama. Berbalik dari cara hidup yang lama yang sangat merugikan dan kita mau masuk menjadi suatu ciptaan yang baru. Jangan sia-siakan. Kalau Tuhan masih sabar sampai saat ini, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita mau tekun terus belajar firman pengajaran ini. Karena berkuasa untuk mengajar kita, untuk mendidik kita, menunjukkan kesalahan kita, dan memperbaiki kelakuan kita. Kesabaran-Mu, oh Tuhan, adalah kesempatan bagiku untuk berbalik dan bertobat. Haleluya. 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 Kita pujikan dengan perlahan-lahan. Haleluya. Haleluya. Kesabaran-Mu, oh Tuhan, adalah kesempatan bagiku untuk berbalik dan bertobat. Kembali digembalakan dan dikoreksi pada firman. Darah anak domba mengampuni semua dosaku. Kesabaran-Mu, oh Tuhan, adalah kesempatan bagiku untuk berbalik
malam hari ini kami semuanya, keluarga Sion, juga pemirsa yang ada di rumah, menerima berkat firman yang sungguh luar biasa, yang mengingatkan kami, menyadarkan kami semuanya betapa sangat pentingnya untuk menerima berkat firman pengajaran. Karena dengan firman pengajaran, hidup kami akan selalu diajar, hidup kami akan dididik, dan hanya firman pengajaran yang bisa menunjukkan kesalahan-kesalahan kami. Tidak cukup hanya menunjukkan kesalahan, bahkan firman pengajaran menunjukkan apa yang harus kami lakukan untuk memperbaiki kelakuan kami. Betapa indahnya firman-Mu Tuhan, yang selalu mengingatkan, menegur, mengajar kami, dan mendidik kami. Dan dengan kesabaran-Mu, Engkau selalu mengajar kami, supaya kami kembali kepada jalan kebenaran, sesuai yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, kami menyadari terlalu banyak kekurangan kami, terlalu banyak kesalahan kami, Tuhan. Bahkan seringkali kami meremehkan akan firman pengajaran-Mu. Tetapi Engkau sangat sabar kepada kami. Engkau tidak pernah bosan untuk menganugerahkan kepada kami berkat firman-Mu. Bahkan setiap hari kami menerima berkat firman-Mu Tuhan, supaya kami kembali kepada jalan kebenaran, untuk mempersiapkan hidup kami masuk dalam Yerusalem yang baru. Firman pengajaran-Mu memproses kami, supaya kami semakin disempurnakan. Tuhan, terima kasih. Teguran firman-Mu sangat nyata pada malam hari ini. Dan kami juga sebagai orang tua mau mengajarkan firman-Mu itu kepada keturunan kami, supaya keturunan kami juga berjalan di jalan kebenaran-Mu dan tidak tersesat. Kami sebagai orang tua, tuntun kami Yesus untuk juga bisa menjadi pelaku firman, agar sikap hidup kami bisa menjadi teladan bagi anak-anak kami. Sebab itu betapa kami mohon kemurahan-Mu, memohon kemurahan-Mu Yesus, supaya Yesus selalu mengajar kami dengan firman pengajaran-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kumohon kemurahan-Mu. Kumohon kemurahan-Mu. Firman-Mu Haleluya. melahirkan Haleluya. Oh, haleluya. Ku rindu untuk disempurnakan. Haleluya. Terlalu banyak kesalahan kami Tuhan. Haleluya. Kita memohon kemurahan Tuhan. Kumohon kemurahan-Mu. Haleluya.
sebagai pembelaimu Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, firman-Mu melahirkanku. Kami semua tanpa terkecuali sangat merindukan hidup kami disempurnakan seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Dan untuk menuju kesempurnaan, kami harus mau diproses oleh firman pengajaran. Kami harus merelakan hati kami diproses dan masuk dalam pertobatan. Malam hari ini juga Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tetap bimbing kami Tuhan, tetap ajar kami Tuhan, tetap tuntun kami Tuhan, untuk menuju kepada suatu keselamatan, hidup di dalam kebenaran, menjauhi kejahatan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan kelembutan hati, supaya kehidupan kami diselamatkan. Kami terima firman-Mu dengan segala kerendahan hati, karena kami menyadari kami sangat membutuhkan firman-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih untuk teguran firman-Mu dan nasihat-Mu pada malam hari ini. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dan kami sungguh bangga memiliki Tuhan Yesus yang sangat peduli akan kehidupan kami. Engkaulah gembala yang baik, yang selalu dengan sangat setia menuntun kami dengan kesabaran, supaya kami berbalik dan bertobat. Tuhan terima kasih. Terima kasih.
Langkah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pegang tangan kami Tuhan dengan tangan kanan yang berkemenangan. Tetap bimbing kami Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk bisa menjalani kehidupan kami hari ini dan untuk seterusnya. Sebab di luar Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Biarlah kami tetap berserah kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya di dalam Engkau masa depan kami penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami saat ibadah ini dengan berkelimpahan. Memberkati kami yang di gereja, memberkati yang di rumah, dimanapun juga Anda berada. Terimalah berkat Allah ini, dan bawalah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan di mana kami berada, memberkati bangsa dan negara kami ini yang masih dilanda suatu wabah penyakit ini. Tuhan, kami hanya berserah kepadamu, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati putra-putri kami, cucu kami, memberkati semua keluarga Sion, bahkan pekerjaan, usaha, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau-lah harapan kami dan sumber kekuatan kami. Hanya Engkau-lah andalan kami satu-satunya. Terima kasih, terima kasih. Dan kami akhiri ibadah pada malam hari ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pihak surga, kami lanjutkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati semuanya.